Bahrain adalah sebuah negara Arab kecil berbentuk monarki di Teluk Persia. Bahrain berada dalam kelompok kepulauan antara semenanjung Qatar dan sebelah timur laut pesisir Arab Saudi. Bahrain adalah sebuah negara pulau yang berada dekat pesisir barat Teluk Persia di Timur Tengah. Bahrain adalah sebuah kepulauan kecil yang berpusat di Pulau Bahrain, yang merupakan pulau terbesar di Bahrain. Negara ini hanya berjarak sekitar 23 km, 14 mi, sebelah timur Arab Saudi, yang dihubungkan dengan jembatan Raja Fahd. Semenanjung Qatar juga terbilang dekat, hanya sekitar 50 km, 31 mi, sebelah tenggara Teluk Bahrain. Iran berjarak 200 km, 124 mi, ke utara melintasi Teluk Persia. Populasi pada 2010 mencapai 1,234,567, termasuk 666,172 warga negara asing. Luas negara ini mencapai 780 km2 dalam ukurannya. Bahrain adalah negara terkecil ketiga di Asia setelah Maladewa dan Singapura. Di Bahrain, para tahanan disiksa dan dijadikan sasaran perlakuan kejam dan tidak manusiawi, termasuk pengabaian medis, penundaan perawatan medis sebagai pembalasan dan penolakan kontak dengan anggota keluarga. Pihak berwenang terus membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul serta menahan tahanan karena menggunakan hak-hak tersebut. Pemerintah tidak cukup melindungi pekerja migran dari eksploitasi, atau mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi krisis iklim. Pemerintah memperketat akses terhadap layanan kesehatan bagi anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan. Setidaknya 6 tahanan disiksa dan diperlakukan buruk sepanjang tahun ini. Pada bulan Februari, Ahmad Ja'far Mohammed mengatakan kepada Unit Investigasi Khusus, SIU, Kantor Kejaksaan, lembaga yang menyelidiki pelanggaran yang dilakukan pemerintah, bahwa penjaga penjara jauh telah memukulinya ketika dia dideportasi secara paksa dari Serbia ke Bahrain pada tanggal 24 Januari. SIU mengatakan kepada PBB bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan tersebut, namun tidak melaporkan hasil apapun. Pada bulan Maret, pihak berwenang memindahkan Ahmad Jaber Ahmed ke rumah sakit eksternal setelah 11 bulan sakit yang membuatnya tidak bisa berjalan atau berpakaian. Rumah sakit mendiagnosis tuberkulosis yang telah menyebar ke tulang belakangnya, sehingga ia harus dipasangi penyangga halo. Penolakan terhadap perawatan medis dapat dianggap sebagai perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Selain itu, Bahrain menjadi terkenal sejak zaman purbakala karena penangkapan mutiaranya, yang dilanjutkan hingga abad ke-19. Bahrain adalah salah satu wilayah yang paling pertama memeluk Islam, ed. 628. Menurut cerita Arab, Bahrain pernah dikuasai Portugis pada 1521, yang direbut kembali pada 1602 oleh Shah Abbas I dari Kekaisaran Safavi di bawah Kekaisaran Persia. Pada 1783, Bani Utbah menguasai Bahrain dari Nasr al-Madhkur dan dilanjutkan oleh keluarga Al-Khalifah, dengan Ahmed Al-Fateh sebagai hakim pertama Bahrain. Pada akhir tahun 1800-an menurut perjanjian yang berturut-turut dengan Britania Raya, Bahrain menjadi sebuah daerah perlindungan Britania Raya. Pada 1971, Bahrain mendeklarasikan kemerdekaannya. Mantan sebuah negara, Bahrain diumumkan sebagai sebuah kerajaan pada 2002. Pada 2011, negara mengalami protes yang diilhami protes regional Arab. Bahrain adalah negara pertama pengirim minyak di Teluk Persia. Sejak akhir abad ke-20 Bahrain mulai berinvestasi pada sektor perbankan dan pariwisata. Beberapa institusi keuangan berskala besar berpusat di Manama, merupakan ibu kota negara ini. Bahrain memiliki tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi dan dikenal oleh Bank Dunia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Luas wilayahnya hampir setara dengan luas wilayah DKI Jakarta. Karena Bahrain terletak di wilayah yang kadar peningkatan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Bahrain adalah yang tercepat pada Januari 2006 menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Tengah. Bahrain juga mempunyai pasaran ekonomi yang paling bebas di Timur Tengah menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2006 terbitan Heritage Foundation, dan menduduki peringkat ke-25 ekonomi yang paling bebas di dunia. Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak, dan sekitar 60% merupakan pendapatan hasil ekspor, 60% untuk pemerintahan, dan 30% dari total GDP. Kondisi ekonomi Bahrain juga berfluktuasi seiring perubahan harga minyak pada 1985, contohnya,
sepanjang dan setelah krisis Perang Teluk pada 1990-91. Dengan fasilitas komunikasi dan transportasinya yang maju, maka Bahrain dijadikan tempat pilihan untuk didirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di Teluk Persia. Masalah-masalah ekonomi jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrain adalah langkanya pekerjaan untuk generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dan sumber air bersih bawah tanah. Bahrain telah menjadi tempat tujuan wisata yang terkenal untuk pendatang yang tinggal di negara-negara sekitarnya. Tetapi sejak 5.000 tahun berdirinya Bahrain sebagai kota tua kebudayaan Dilmun memang membuktikan bahwa Bahrain sejak dahulu kala memang menjadi magnet wisatawan. Bahrain menggabungkan infrastruktur modern dan masyarakat liberal tingkat menengah dengan suasana Timur Tengah menjadikannya tempat perkenalan yang ideal. Tempat-tempat wisata termasuk situs bersejarah seperti istana dan kompleks arkeologi Kalat Al-Bahrain, masuk dalam daftar situs warisan sejarah UNESCO, puluhan ribu kuburan kuno masa peradaban Dilmun, kebudayaan Arab tradisional berbelanja di mal dan pasar, serta bersantai di pantai hotel dan spa yang mewah. Kerajaan ini juga sering dikunjungi tokoh-tokoh selebriti populer. Agama resmi Bahrain ialah Islam, dengan mayoritas penduduknya mengamalkan ajaran Islam. Menurut sensus pada tahun 2000, 81,2% penduduk Bahrain ialah Muslim, 9% Kristen, dan 9,8% mengamalkan ajaran lain. Walaupun Manama sebagai pusat kota sangat modern dan gemerlapan, budaya yang terdapat pada desa-desa di pulau-pulau lain, walaupun masih bagian dari Manama juga, tetap sangat tradisional. Wanita menutup diri dengan jubahnya dari kepala hingga kaki. Dan wisatawan diminta untuk menggunakan rok panjang dan baju berenang tertutup, bukan bikini. Tidak hanya itu saja, Bahrain baru-baru ini menyaksikan kebangkitan kembali kampanye kesetaraan kewarganegaraan, yang dipimpin oleh aktivis feminis muda dan tua. Dengan diskriminasi kewarganegaraan yang kini menjadi topik populer dalam wacana publik, ada kemungkinan terjadi pergeseran dalam advokasi sosial di Bahrain. Bahrain baru-baru ini menyaksikan kebangkitan kembali kampanye kesetaraan kewarganegaraan, yang dipimpin oleh aktivis feminis muda dan tua. Dengan diskriminasi kewarganegaraan yang kini menjadi topik populer dalam wacana publik, ada kemungkinan terjadi pergeseran dalam advokasi sosial di Bahrain. 13 Oktober 2021. Pada tanggal 28 Agustus, sekelompok wanita Bahrain memposting foto selfie di Twitter dengan mengenakan kaos yang menampilkan gambar karya seniman Bahrain Sarakaed, yang menggambarkan wanita dalam pakaian tradisional merentangkan tangan mereka ke langit, meraih tangan yang di bawahnya terdapat tulisan, "Kewarganegaraan, muncul." Dengan menggunakan tagar berbahasa Arab, "Kewarganegaraan adalah hak saya dan anak-anak saya," para perempuan bersama sejumlah besar aktivis, pemimpin masyarakat sipil, dan feminis memprotes diskriminasi gender yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Bahrain. Berbeda dengan laki-laki Bahrain, ketika seorang perempuan Bahrain menikah dengan orang yang bukan warga negara, anak-anaknya tidak berhak atas kewarganegaraan Bahrain.